terkasih, sebelum kita menjalani aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Saat ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk mengerti dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di hari ini, Sabtu 12 Agustus 2023, tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Biasanya jika seseorang datang bertamu ke rumah kita, umumnya sebelum masuk ke rumah dia akan mengetok pintu terlebih dahulu. Tradisi mengetok pintu terlebih dahulu tentu sudah menjadi tradisi yang mendunia. Hampir setiap bangsa memakai cara ini ketika akan masuk ke rumah orang lain. Ada yang berkata shalom, ada yang berkata permisi. Tujuan dari mengetok pintu ini adalah ingin memberitahu kepada pemilik rumah bahwa ada seseorang yang akan berkunjung dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika tuan rumah mendengar ketukan itu, tentu dia mempunyai dua pilihan. Akankah ia membukakan pintu itu, atau dia akan diam saja dan membiarkan tamunya pergi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Wahyu 3 ayat 20 ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus berdiri di depan pintu kita dan mengetuknya. Ia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus ingin memberi damai sejahtera kepada orang yang mau menerima salam dan mau membukakan pintu baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini Yesus juga hadir mengetuk pintu hati kita dan menawarkan damai sejahtera di hidup kita. Lantas apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita mau membuka hati kita dan mau menerima Yesus masuk ke dalam hidup kita? Atau apakah kita akan memandang rendah dan mengabaikan ketukan Yesus di pintu hati kita? Saat ini, Yesus tetap berdiri dengan penuh kasih dan terus-menerus mengetuk pintu hati kita untuk memberi salam dan damai sejahtera bagi hidup kita. Yesus ingin bersahabat dan ia ingin masuk ke dalam kehidupan kita. Bahkan dia ingin menyelamatkan diri kita dari hukuman kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui firman di hari ini, Yesus saat ini sedang menawarkan keselamatan kekal kepada kita. Namun Yesus tidaklah memaksa kita. Dia tetap berdiri mengetuk dan menanti apakah yang menjadi respon dari diri kita. Apakah kita mau membukakan pintu hati kita untuk menerimanya, atau tetap menutup dan mengunci kuat-kuat hati kita dan menolak Yesus? Jika kita mau mengenal Yesus secara pribadi dan kita mau hidup bergaul dengannya, oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita membuka hati kita
marilah kita menerima Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Tentu Yesus akan mengirim Roh Kudus untuk membimbing kehidupan kita dan untuk menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang masih kami dengarkan di pagi hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, tetaplah bimbing kami agar kami selalu mau membukakan hati kami untuk menerimamu masuk ke dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang dapat memberikan keselamatan bagi kami anak-anak-Mu. Dalam keadaan sulit sekalipun, kami yakin Tuhan Engkau akan menemani kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami yakin Engkau telah menyediakan sesuatunya dengan sangat baik. Begitu juga Tuhan pada hari ini, kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami di hari ini. Kiranya Tuhan Kau yang memampukan kami. Kami serahkan seluruh rencana dan kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.